Selamat malam, Pak. Eh, saya Hafiz Harazak, NIM 250201021021242 akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Buku An East Asian Renaissance Ideas for Economic Growth eh, menjelaskan tentang negara di Asia Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir, dan tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara tersebut untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya di masa yang akan datang. Akibat dari pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ini, muncul suatu keadaan yang dinamakan middle income trap, yakni keadaan ketika suatu negara berhasil naik dari negara berpendapatan rendah menjadi negara yang berpendapatan menengah. Namun, pertumbuhan ekonominya melambat dan sulit menaik untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Indonesia termasuk ke dalam middle income trap karena sejak tahun 1992 atau 1993 sudah menjadi negara berpendapatan menengah. Agar Indonesia dapat keluar dari kondisi negara middle income trap, maka perlu dilakukan kebijakan-kebijakan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, dari aspek kebijakan fiskal, aspek kebijakan moneter, dan aspek kebijakan utang luar negeri. Yang pertama, aspek kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah strategi pemerintah dalam mengelola pendapatan, terutama pajak dan pengeluaran, yaitu belanja negara, untuk mengendalikan kondisi ekonomi, mengatasi pengangguran, serta menjaga stabilitas harga. Agar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, maka kebijakan fiskal yang perlu diambil harus berfokus pada peningkatan rasio pajak, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur yang merata, dan reformasi subsidi. Optimalisasi perpajakan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem Cortex untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah kebocoran penerimaan negara. Yang kedua, menetapkan objek cukai baru, yakni memperluas barang-barang yang terkena cukai seperti cukai plastik dan cukai minuman berpemanis. Hal ini dilakukan untuk menggenjot penerimaan negara sekaligus mendukung kelestarian alam dan kesehatan. Yang ketiga, dengan menerapkan pajak karbon, yakni pajak eh, pajak karbon secara bertahap guna mendorong transisi. Yang kedua, aspek kebijakan fiskal. Aspek kebijakan fiskal berupa peningkatan kualitas belanja negara. Yang pertama, hilirisasi industri, mengalokasikan anggaran negara untuk memberikan insentif fiskal yang mendukung hilirisasi industri, sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga barang yang sudah jadi yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Yang kedua, pembangunan infrastruktur produktif, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas dan logistik seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, ataupun jalur kereta baru. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur digital, yakni mempercepat pemerataan infrastruktur digital hingga ke daerah tertinggal untuk mendorong produktivitas ekonomi digital. Yang ketiga, reformasi subsidi yang tepat sasaran. Ini subsidi energi berbasis individu, yaitu mengubah skema subsidi energi dari subsidi berbasis komoditas menjadi bantuan langsung. Yang kedua, realokasi anggaran, mengalihkan sisa anggaran dari subsidi yang tidak tepat ke sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Yang kedua adalah aspek kebijakan moneter. Aspek kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk mengatur persediaan uang dan tingkat suku bunga suatu negara.
Agar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, maka Bank Indonesia perlu menerapkan berbagai kebijakan moneter yang fokus pada stabilitas harga, pendalaman pasar keuangan, stimulus pertumbuhan ekonomi inklusif, dan menjaga nilai tukar mata uang rupiah. Menjaga tingkat inflasi rendah dan stabil. Inflasi yang terlalu tinggi menurunkan daya beli dan meningkatkan ketidakpastian. Stabilitas harga membuat dunia usaha lebih berani berinvestasi jangka panjang. Yang kedua, menetapkan suku bunga secara seimbang. Suku bunga yang terlalu tinggi mengakibatkan investasi dan kredit produktif melemah. Suku bunga yang terlalu rendah meningkatkan risiko inflasi dan ketidakstabilan keuangan. Tujuan Tujuannya bukan suku bunga serendah mungkin, tetapi suku bunga yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Yang ketiga, mendorong kredit ke sektor produktif. Pembiayaan lebih banyak mengalir ke manufaktur, teknologi, hilirisasi, pertanian modern, dan UMKM yang produktif. Yang kedua, kredit yang dominan ke konsumsi atau spekulasi aset kurang membantu kenaikan produktivitas jangka panjang. Yang keempat, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Volatilitas kurs yang ekstrim dapat mengganggu ekspor, impor bahan baku, dan minat investor. Yang kelima, memperdalam sistem keuangan, mengembangkan pasar modal dan pembiayaan jangka panjang agar perusahaan dapat melakukan ekspansi dan inovasi. Yang keenam, menjaga stabilitas sektor perbankan. Perbankan. Krisis perbankan dapat menghentikan investasi dan pertumbuhan ekonomi selama bertahun-tahun. Aspek kebijakan utang luar negeri. Kebijakan utang luar negeri adalah strategi pendanaan pemerintah untuk menutup defisit APBN, mendanai proyek prioritas, dan memperkuat cadangan devisa. Agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi, maka kebijakan utang luar negeri harus bergeser dari sekedar menutup defisit fiskal menjadi katalisator transformasi ekonomi. Yang perlu pemerintah lakukan yang pertama, menggunakan utang untuk investasi produktif. Utang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan industri bernilai tambah. Pada prinsipnya, utang dipakai untuk kegiatan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan utang jangka pendek. Utang jangka pendek lebih rentan terhadap gejolak pasar dan risiko pembiayaan ulang. Sedangkan utang jangka panjang umumnya lebih stabil. Yang ketiga, menjaga rasio utang pada tingkat aman. Pemerintah perlu memastikan kemampuan membayar utang tetap kuat agar beban bunga tidak mengganggu anggaran pembangunan. Yang keempat, memilih sumber pinjaman dengan biaya risiko yang rendah. Jadi memanfaatkan pinjaman berbunga rendah atau pinjaman pembangunan untuk proyek strategis. Yang kelima, mengurangi risiko nilai tukar. Karena utang luar negeri banyak menggunakan mata uang asing, terutama dolar, maka penelemahan rupiah terhadap dolar dapat meningkatkan beban pembayaran. Dengan meningkatkan penerimaan negara, reformasi pajak, dan peningkatan aktivitas ekonomi, penting agar pembangunan tidak bergantung pada utang. Yang ketujuh, meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan utang. Proyek yang dibiayai utang harus dievaluasi manfaat ekonominya, agar tidak menambah beban yang tanpa hasil yang jelas. Sekian presentasi jawaban UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.